Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini tanggal 12 Maret 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, saya dipelihara sama Tuhan selama melaksanakan tugas pelayanan saya di Israel ini. Saat ini masih di Nazaret, Israel, saudara. Hari ini saya ibadah kepada Tuhan bersama seluruh rombongan, mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Berarti orang bisa datang kepada Tuhan itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu jangan buang kesempatan dengan sia-sia. Jangan membuat Tuhan itu marah, kesal. Saudara, bisa loh Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak mau dengar doa kita bisa. Itu haknya Tuhan. Karena tertulis di dalam Yeremia 7 ayat 16. Ya, kalau kita Tuhan sudah bisa, Tuhan itu baik, tapi juga bisa marah. Karena dipermainkan. Kalau manusia mempermainkan Tuhan, doanya nggak didengar sama Tuhan. Baca, saya mau baca, ayatnya ada. Yeremia 7 ayat 16. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonanmu dan doa untuk mereka. Dan janganlah desa aku, sebab aku tidak akan mendengarkan mereka. Lihat ini. Makanya betul firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan temui. Berarti atas rahmat anugerah Tuhan loh. Kalau pagi ini Bapak Ibu bisa berdoa sama Tuhan, bisa datang berjumpa dengan Tuhan, harus kita hargai itu kebaikan Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan itu naksal kepada bangsa Israel. Sampai berkata kan, tapi engkau jangan berdoa untuk bangsa ini, Israel yang tegar tengkuk. Ya, bangsa-bangsa yang tidak, hatinya yang jahat sama Tuhan, yang tidak cinta sama Tuhan, termasuk orang-orang yang mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu lagi kesempatan kita mencari Tuhan, itu anugerah Tuhan besar. Dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, orang bisa datang ke berapa itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa saat ini pagi datang kepada Yesus, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh itu tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari-hari Minggu, harinya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Apa ya Bapa? Hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan mesra dengan Tuhan. Hubungan cinta kasih. Hubungan kesetiaan, hubungan ketaatan. Kita menyebut dia Bapak Yesus yang sangat kita cintai. Abba Bapa, amin, haleluya. Abba Bapa, haleluya. Kau segalanya, amin, haleluya. Bagiku, amin, haleluya. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, haleluya, ku mengasihimu, amin, haleluya. Abba Bapa, amin, haleluya. Abba Bapa, haleluya. Kau segalanya. Kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu, amin, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, amin, haleluya. Emas, perak dan permata tiada artinya, amin, haleluya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, amin, haleluya. Ku
ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu, amin, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, haleluya. Mas, perak dan permata tiada artinya, amin, haleluya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, nama Yesus yang maha kudus, agung, mulia. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa kilafku Bapa, semua kesalahanku Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu di Indonesia. Saya sedang ada di Israel pada tanggal 12 Maret 2023. Anugerah Tuhan yang luar biasa dan membawa kita makin hari mau cinta Yesus. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau memang waktunya Tuhan kita beribadah, harus beribadah, mengatur waktu. Manusia banyak tidak adil. Kalau buat dunia mereka berbondong-bondong cari uang, cari dunia. Tapi kenapa tidak cari Yesus? Oleh itu mari, pada janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Dan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ya, beribadah itu untuk tujuan hidup saat ini, berguna untuk hidup saat ini maupun yang akan datang. Hidup saat ini dalam Keluaran 23-25, hidup kita diberkati sama Tuhan, bahkan dijauhkan dari segala penyakit. Baca di Keluaran 23-25. Dan untuk hidup yang akan datang, mencari Yesus, ada hidup yang kekal. Waktu mari kita senantiasa bersama dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhanlah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang kepandian dan pengetahuan. Artinya tempatkan Tuhan Yesus di atas segala. Jadi artinya kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan hikmat, malah kebodohan, kegagalan. Jadi seperti gadis yang bodoh. Karena berarti tidak mencari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, tidak ikuti firman Tuhan. Karena di sini katakan Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kalau bodoh berarti jauh dari Tuhan. Tapi mari kita semua dicinta sama Tuhan. Kalau kita dicinta sama Tuhan dan kita cinta Yesus, mari kita komit, kita mencari Tuhan.
Kalau mencari Tuhan, hidup kita aman, bahagia di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita buka Amsal Selamat pasal 2. Puji Tuhan, bersyukur saya semangat tinggi melayani pekerjaan Tuhan. Biarpun saya sibuk di Israel, tetap saya melaksanakan tugas pelayanan, memberikan firman Tuhan, mau bagi-bagi kepada YouTube, ya. Tidur kurang Bapak Ibu, tidak ada masalah. Yang penting saya ikuti firman Tuhan, beritakan firman Tuhan, dan cinta kasih saya kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu makin hari makin cinta Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mari saya membaca Amsal Selamat pasal 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang mengucapkan tipu muslihat, dan mereka meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup semasa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalan menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ayat 22 yang terakhir. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin, puji Tuhan. Demikian firman yang sudah kita baca, firman Tuhan di dalam Amsal Selamat pasal yang kedua, dari ayat 1 sampai 22, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Di dalam Yesus ada hikmat dan pengertian. Oh, luar biasa. Ayat yang ke-6 menjadi tema, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandian. Saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu, anak-anak yang tidak mau dapat hikmat dari Tuhan? Atau dengan kata lain, siapa yang mau bodoh? Siapa yang mau gagal? Tidak ada. Ya, setiap kita mau berhasil dan kamu berhasil, carilah Tuhan. Kalau mencari Tuhan, di situ kita mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Oh, luar biasa. Karena Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, jadi saya bisa mendapat hikmat. Bapak Ibu bisa mendapatkan hikmat seperti Raja Salomo. Luar biasa hikmatnya. Seperti anak-anak kita, ya. Banyak saya mendengar kesaksian dari anak-anak yang luar biasa kepintarannya. Hikmat yang Tuhan berikan luar biasa. Ingat, itu semua datang dari Tuhan. Ini firman-Nya. Amsal Selamat pasal 2 ayat yang ke-6. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandian. Amin. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, berarti akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, itu datang dari Yesus Kristus. Lihat Yusuf. Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya karena rasanya mencari Tuhan, dan Tuhan Yesus bersama. Tapi orang ya fasik tidak mencari Tuhan, bahkan ngeri saudara ya. Arwahnya semua menempuh jalan yang apa? Jalan yang menuju kematian, maut saudara. Ya, jalannya gelap. Lihat ini. Dan mereka meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Lihat 13. Yang bersuka-cita melakukan kejahatan, bersorak karena tipu manusia yang jahat. Mereka silakan untuk bersorak saya tipu yang jahat. Tapi itu nanti masuk ke dalam apa? Jalan maut, jalan menuju arwah. Ayat 18. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalan yang menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mendapatkan apa? Jalan kehidupan. Itu tipe orang fasik. Akan binasa. Seperti yang terakhir ayat 22. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Orang fasik, pengkhianat sama.
Ya, Yudas Iskariot pengkhianat. Banyak orang Kristen tinggalkan Yesus itu jadi pengkhianat, ya, akan binasa saudara, menjadi orang fasik. Tapi bagi saudara dan saya, mari kita mencari Tuhan. Kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perang besar, dan jadikan Yesus sebagai Bapa yang sangat kita cintai. Dan saya akan berdoa Bapak Ibu buat saudara. Saya masih di Israel, saya akan terus berdoa, dan Tuhan akan menyertai, memberkati. Mari kita semua beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan berkat, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan hikmat dan pengetahuan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan damai sejahtera, dengan keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Yesus. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Bapa. Amin. Ku mengasihi Engkau, ku mengasihimu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku naikkan puji syukur, terima kasih pada Yesus dengan segenap hatiku. Oh Bapa Tuhan Yesus, ku sangat mengasihimu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, cintai Yesus. Bersama dengan Yesus kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Salam dari saya Pastor Yakub Rahmat yang bertugas pelayanan di Israel. Amin. Tuhan bersama kita. Haleluya.